Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, masing-masing pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu saat teduh 1-2 menit ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari tanggalkan semua beban, semua persoalan, semua hal-hal yang mau menghalangi kita dekat dengan Tuhan pagi hari ini. Mari fokus kepada satu pribadi, hanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selidiki setiap hati kami. Ampuni kalau Tuhan masih temukan pelanggaran. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar pagi hari ini kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus yang ambil alih ibadah kami. Tempat ini Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, di dalam nama Yesus kami bersehati, kami hancurkan kuasa itu oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya pagi hari ini setiap kami yang hadir mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Setiap kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini waktu-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamah
yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru urapi setiap kami, mengalir, mengalir, penuhiku, mengalir, pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Ini yang kami rindu, yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah setiap malam seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Jemaat Tuhan saja katakan, satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu. Mari sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh, satu yang ku rindu, oh, bersekutu denganmu, bawa kami lagi Tuhan, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh
Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia siap melawat engkau. Dia siap memulihkan dan memberkati engkau. Mari buka hatimu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan urapan yang baru di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami tidak ingin biasa-biasa saja Tuhan. Kami ingin lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau. Mari sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang hari ini suam-suam kuku. Mari minta urapan yang baru. Engkau yang hari ini mulai tawar hati di hadapan Tuhan. Mari minta kuasa Tuhan mengubah hatimu. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan bekerja kalau engkau tidak buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Urapan Allah tercurah di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Lebih sungguh lagi naikkan pujian. Urapan Allah tercurah di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Lebih sungguh lagi buka hatimu di hadapan Tuhan. Baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru.
Ya lapas kata kaya lapas. Ya lapas kaya lapas kata kaya lapas. Amin, 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 amin. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Lebih sungguh lagi katakan urapan baru. Sambil buka hatimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap melawat engkau yang rindu pagi hari ini. Ya lapas kata saya lapas kaya lapas. Ya lapas kaya ya lapas kaya haleluya, haleluya. Ini di sini ada urapan baru, urapan baru, urapan baru terjadi. Ya lapas kaya lapas ya kami orang-orang yang menjadi pemenang pagi hari ini Tuhan. Amin. Ini di sini ada urapan baru. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat tanda-tanda dunia ini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian kita Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa urapan yang baru dari Roh Kudus. Kita tidak akan mampu kalau hati kita suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mampu kalau kita tawar hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini buka hatimu. Biar Roh Kudus yang melawat setiap hati kita, memberikan minyak yang baru, memberikan urapan yang baru, sehingga kita sanggup menghadapi kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap setia sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Amin. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, urapilah kami. Yes Tuhan, Engkau melihat hati-hati yang rindu, hati-hati yang haus pagi hari. Kira lapas kata kaya lapas, kira lapas kaya lapas. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah Tuhan, urapilah kami dengan minyak
adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara kasih tahu samping kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung. Dari mana saudara? Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai pagi hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Namanya siapa? Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat, perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Saudara masih mau memuji Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, kita menang pagi hari ini. Haleluya. Kita menang bersama Yesus. Amin. Haleluya. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita menang. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara, kalau ada sakit pagi hari ini, saudara nyanyikan pujian dengan iman. Katakan ada kuasa di dalam darahnya. Semua sakit penyakit sembuh. Amin. Saudara yang berbeban berat pagi hari ini, saudara bilang ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara akan menerima sukacita kemenangan yang besar. Haleluya. Ada kuasa
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita naikkan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
katakan, ku yakin kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, dengan iman percaya kami Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami dan kehidupan kami mengalami perubahan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan Bapa di surga, tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami ingin percaya firman Tuhan pada hari ini yang kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam dengan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan untuk sebelum menaikkan pujian kita, ya. Jangan dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi betul-betul kita syukuri di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang identitas orang percaya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita semua manusia yang hidup di muka bumi ini ya, membawa dan memiliki identitas kita masing-masing ya. Kalau nggak ada identitas, bagaimana bisa kita dikenal sama semua orang ya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, identitas memiliki arti sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus dari orang tersebut ya. Nama kita, tempat tinggal kita, kebiasaan kita, itu semuanya adalah identitas kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bisa mengenal seseorang oleh karena ciri-ciri yang ia miliki. Ia baik ya dalam hal fisik, gaya penampilan, sifat dan karakternya. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya, nah di pendahuluan surat ini Rasul Petrus menyapa semua orang percaya yang tengah berada di perantauan pada saat itu di 1 Petrus 1 ayat 1. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pendahuluan 1 Petrus 1 itu adalah orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah orang yang bukan Kristen pada saat itu ya. Mereka tersebar di daerah, ayat 1 disebut kembali, daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia sebagai status pendatang atau perantau. Kapadokia itu sempat viral kemarin ya. Ada salah satu film, apa itu film? Lain-lain putus ya, Kapadokia ya, tempat impian para orang-orang romantis, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan saya juga berharap saya bisa ke sana. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tentunya sebagai pendatang di tanah orang pada saat itu, apalagi dalam hal iman mereka yang berbeda dengan orang-orang yang pada saat itu ya, maka inilah menjadi pergumulan berat bagi mereka, di mana mereka harus selalu sadar, mereka harus selalu berhati-hati akan kehidupan mereka, bahwa mereka adalah orang percaya kepada Yesus Kristus dan harus tampil berbeda dari orang pribumi yang tidak beriman pada saat itu di daerah tersebut. Jemaat Tuhan, kita orang Kristen memiliki identitas yang berbeda dari yang lainnya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Dan pada saat itu ya, mereka diberikan apa istilahnya, perhatian, jangan sampai mereka menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mengapa identitas orang percaya menjadi sangat penting? Tapi ini bukan poin utama saya yang akan saya bahas di pagi hari ini. Ya, mengapa identitas orang percaya menjadi sangat penting pada saat itu? Yang pertama, karena sebagai pendatang, mereka membawa asal usul mereka, tempat dan leluhur atau keturunannya, dan demikian juga kita orang-orang percaya membawa asal usul kita yang adalah anak-anak Allah. Ada amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Status kita, asal usul kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan saya adalah seorang pendatang di bumi ini. Suatu kelak kita akan kembali ke rumah Bapa ya. Kita akan maka apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kenakanlah identitas surga itu di muka bumi sekarang ini. Ya, tadi Urs Bidan mengatakan dunia semakin jahat. Iya, memang dunia semakin jahat. Kemarin sempat heboh lagi selingkuhan via aplikasi Gojek. Ya, dunia semakin jahat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Marilah kita kenakan identitas kita sebagai orang-orang percaya yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Mari kita bawa identitas anak Allah dan identitas orang percaya. Mari kita bawa identitas dari mana kita berasal. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah. Dan kita dikatakan anak-anakku, anak-anak Bapa kita di surga. Dan yang kedua, mengapa identitas itu sangat penting? Identitas orang percaya itu menjadi sangat penting. Yang kedua, dengan identitas maka kita akan tahu menempatkan posisi kita di mana dan bagaimana kita harus bertindak. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, jangan menjadi orang sembrono, jangan menjadi orang gegabah, jangan menjadi orang yang terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita.
Kita harus menempatkan posisi kita, tetapi tidak terjerumus masuk ke dalam permainan-permainan duniawi. Identitas kita bukan dari dunia ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan ke surga. Amin, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi tidak tahu punya kapan. Seorang pendatang akan menjaga hidupnya jangan sampai menjadi omongan orang, menjadi penjahat dan diusir orang. Kehidupan kita di dunia ini jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi pembawa masalah. Kita orang percaya haruslah tahu bagaimana menempatkan diri kita dan bagaimana kita harus bertindak dengan hati-hati agar nama Tuhan ditinggikan dan bukan sebaliknya. Nah, itulah yang menjadi perhatian mereka pada saat itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mereka sangat berhati-hati, ya, bagaimana mereka harus bertindak agar nama Tuhan ditinggikan pada saat itu. Nah, poin pembahasan saya sekarang, apa sajakah identitas kita sebagai orang percaya? Yang pertama, di ayat yang kedua, identitas orang percaya. Yang pertama, orang-orang yang dipilih Allah. Sama-sama katakan dengan saya, orang-orang yang dipilih Allah. Orang-orang yang dipilih Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, identitas pertama yang dimiliki oleh orang percaya adalah bahwa kita adalah orang percaya, adalah orang yang dipilih oleh Allah. Amin, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita dipilih langsung loh oleh Tuhan. Kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Saya senang dengan kata itu, kita adalah kesayangan Tuhan. Ya, Tuhan sayang sama kita, walaupun terkadang kehidupan kita bobrok. Ya, terkadang kehidupan kita yang menjauh dari firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi Tuhan selalu sayang sama kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan saya adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan, bukan dipilih oleh dunia ini. Nah, perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Luar biasa ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Nah, siapa yang dimaksud oleh Rasul Petrus? Mereka adalah orang yang disebutkan dalam ayat 1, yakni orang-orang pendatang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dan saya ingin percaya, kita pun, dan firman Tuhan pun terjadi di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah ini memiliki makna yang begitu dalam ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan dengan ketika seorang raja atau presiden memilih ajudan atau menterinya. Bisa dibedakan ya, bagaimana mereka memilih orang dengan cara Allah memilih kita. Bapak presiden memilih orang itu karena sudah pengalaman, baik perilakunya. Bagaimana pemerintahan memilih orang-orang berpengalaman, baik, ya, sesuai di bidangnya. Allah memilih kita. Bagaimana identitas kita? Bagaimana keberadaan kita? Bagaimana keadaan kita? Kita orang-orang berdosa, tetapi Tuhan memilih kita. Ya, sangat berbeda dengan prinsip yang ada di dunia ini. Mereka, contohnya lah, Bapak Presiden dalam memilih menteri harus berpengalaman. Ya, setuju ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pendidikannya harus jelas. Ya, tetapi Allah tidak demikian Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Karena Allah memilih kita dan saya sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 bisa dibuka. Wah, waktu cepat sekali berlalu. Efesus 1 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan apa? Bisa dibaca sama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah direncanakan, kita sudah masuk dalam perencanaan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Apakah Bapak Ibu bangga?
Apakah Bapak Ibu bangga? Kalau saya sih bangga. Tetapi saya perlu memahami lagi, layakkah saya dipilih Tuhan dengan model saya seperti ini? Kadang apa ya istilahnya, manipulasi pelayanan, ya. Kadang apa ya, masih susah untuk gimana ya, untuk jujur, masih susah untuk rendah hati. Nah ini yang kadang saya renungkan. Saya dipilih Tuhan, bagaimana tanggung jawab saya sebagai anak-anak pilihan Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan, oleh karena Allah mau dan ini kehendaknya semata-mata, maka pilihan Allah ini adalah pilihan kekal dan sempurna, tidak bisa diganggu-gugat Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Identitas kita sebagai orang pilihan tidak akan pernah lepas dan hilang dari diri kita, sebab pilihan tersebut bersifat kekal. Kita adalah anak-anak pilihan, statusnya tidak akan pernah berubah Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Ini pilihan yang bersifat kekal. Allah tidak mungkin bisa salah dalam memilih kita. Apakah Allah kita keliru? Tidak pernah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada maksud Tuhan dalam memilih kita menjadi anak-anak pilihan. Yang seperti saya katakan tadi ya, berbeda ketika presiden memilih menterinya, ya mungkin dipastikan ada kesalahan dalam memilih. Ya, contohnya saja itu sebabnya masih banyak apa yang kita temui, korupsi di mana-mana. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekarang tahun-tahun politik, berhati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Berhati-hati ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang pilihan? Apakah kita sering putus asa dan merasa tidak mau lagi meneruskan kehidupan ini oleh karena beratnya persoalan hidup? Sadarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa kita adalah orang pilihannya, kita berharga dan spesial di mata Allah. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Banyak manusia di muka bumi ini, berjuta-juta manusia di muka bumi ini, tetapi kita yang dipilih. Kita adalah salah satunya yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak kesayangan. Bapak Ibu bangga? Bangga. Cuma Pak Gembala yang bangga, yang lain tidak bangga. Hanya mau masuk surga saja. Langsung mau masuk surga. Pakai orang dalamnya siapa? Tuhan Yesus. Ya? Atau mungkin ya, kita sering merasa berdosa dan menyalahkan diri sendiri. Ini nih buat anak-anak remaja yang di belakang sana, ya itu juga firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Ya, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Ya, kita punya identitas, ya adik-adik di belakang sana. Kita punya identitas, jangan menyalahkan diri. Kita punya Tuhan. Ya, maaf ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ibadah remaja gabung, jadi kita juga harus memperhatikan mereka. Percayalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, sebab Ia tidak akan pernah menggagalkan pilihannya tersebut atas kita. Identitas kita sebagai orang pilihan tidak akan pernah dicabut dari kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi jangan pernah lagi menyesal akan hidupmu. Jangan pernah lagi menyalahkan kehidupan kita. Kita gagal, it's okay, tidak masalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Orang-orang menganggap kita rendah, orang-orang menganggap kita remeh, gak masalah, saya gak peduli. Toh saya anak-anak kesayangan Tuhan. Ada satu teman saya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini juga sih merasa, saya pikir juga ini salah ya dari pergaulan ini. Karena satu anak ini dia suka ibadah, dia suka berdoa, dia suka menyanyi. Dan Bapak Ibu tahu teman-teman itu nggak suka kalau dia terlalu rohani. Kadang pun awalnya saya juga agak risih, kamu ini terlalu rohani. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit angkat pujian. Dulu Bapak Ibu jemaat Tuhan tetapi dia selalu mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia teman saya itu sangat susah bayar uang kuliah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya.
terus orangnya juga terlalu santai dalam perkuliahan. Tapi kadang juga kami bingung, kuliahmu tertinggal tapi kerohanianmu maju dari kami. Jadi saya katakan harus seimbang ya, pendidikanmu bagus, kerohanianmu juga bagus ya, jadi harus seimbang. Tetapi dia selalu memikirkan perkara-perkara rohani, dan saya salut sama dia. Kita saja ini sama calon hamba Tuhan kadang risih dengan seperti itu. Tapi itu hal yang bagus ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, terkadang kita pun yang selama ini bertahun-tahun pelayanan menganggap itu sebagai hal yang sangat alay. Ya, sedikit-sedikit memuji Tuhan, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit tumpang tangan ke orang-orang. Itu hal baik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, toh saya juga lihat dia nggak sembarangan ya tumpang tangan ke orang-orang, nggak sembarangan. Dan saya salut sama dia. Dan ya, saya diberkati dengan kehidupannya. Itulah identitas kita sebagai orang percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Kita sebagai anak pilihan tidak akan pernah dicabut dari rencananya Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, identitas orang percaya yang kedua, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Masih tetap ayat yang sama di ayat yang kedua, bahwa kita adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Nah, apa maksudnya dikuduskan? Siapa yang di sini hidupnya kudus, suci, tak bercelah, tak bercacat? Ada Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya, terkadang ini menjadi momok bagi orang-orang. Kita ini harus hidup kudus, suci. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita harus hidup alim-alim? Ya, memang kita harus hidup alim-alim. Ya, tidak pernah bikin salah selama 24 jam. Apakah itu dalam saya kekudusan? Ya, terus berdoa siang, pagi, siang, malam, sore, subuh, tengah malam, sepanjang hari berdoa. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kekudusan? Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Saya tidak melarang hal-hal seperti itu, dan saya tidak anti dengan hal-hal seperti itu. Tapi jangan hanya berpatok, jangan hanya berfokus kepada tindakan-tindakan yang orang-orang menganggap itu sebagai hal yang paling kudus. Tentu tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau begitu apa arti dikuduskan? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya sedikit bawa Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Di dalam Alkitab itu ya, kata kudus itu berasal dari kata hagios atau kadosh ya, yang memiliki arti terpisah, dipisahkan, dikhususkan, terpotong dari sesuatu hal. Ya, haigos, kadosh, yang memiliki arti terpisah, keberadaan kita yang dikhususkan atau terpotong dari sesuatu hal yang gak baik. Nah, maka di sini kita dapat arti yang sebenarnya bahwa kita adalah orang-orang yang terpisah. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan dan terpotong dari dosa. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita ini orang-orang dikhususkan. Tadi yang pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua, Dikuduskan. cuma Bapak Gembala, kita adalah orang-orang yang dikuduskan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Identitas kita adalah sebagai orang yang khusus. Kita adalah milik Allah, terpisah dari dunia ini dan kehancurannya, serta sudah terpotong ya, istilahnya sudah terbelah dari dosa itu sendiri dan maut. Bukan hanya dosa, tetapi juga maut ya. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya terpisah dari maut. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Jadi jangan takut dengan maut. Identitas kita adalah sebagai orang-orang yang khusus ya. Kita memiliki posisi yang berbeda dari orang lain, dan ini artinya kita unik di mata Allah. Nah, apa maksud Allah mengkuduskan kita? Itu dicatat oleh Rasul Petrus ya, ayat 2, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini kita temukan ada dua tujuan mengapa kita dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah. Yang pertama, supaya kita bisa taat kepada Yesus, tidak mengganggu fokus kita yang lain. Mengerti maksud saya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya? Kenapa kita dikhususkan? Supaya kita bisa fokus taat kepada juru selamat kita dan menerima kuasa darahnya atau percikan darahnya.
Itulah kenapa kita dikhususkan, ya, berbeda dengan orang-orang duniawi. Jika Allah tidak mengkuduskan kita jemaat Tuhan dan saya, maka kita tidak akan pernah bisa datang kepada Yesus dan taat kepadanya. Kita orang-orang gampangan, kita orang-orang biasa yang tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia kalau kita tidak dikhususkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah merasa heran ada banyak orang tidak percaya pada Yesus, bahkan berani menghina dan menghujat Yesus karena mereka nggak mengerti tentang konsep dikhususkan oleh Allah. Sedikit masalah, salahkan Tuhan. Sedikit disenggol dengan firman Tuhan, salahkan firman Tuhan. Jangan putus asa ketika melihat kejahatan yang semakin membara, yang semakin merajalela di muka bumi ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Contohnya kembali saya ulang, perselingkuhan. Jangan dicoba-coba. Bapak Ibu sepasang suami istri, walaupun saya belum menikah, tapi saya mau berjanji sama Tuhan, kalau saya dapat pesanan, saya tidak akan selingkuh. Itu janji saya sama Tuhan. Tapi sampai sekarang belum ada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi jangankan hanya perselingkuhan hubungan suami istri, ya, dalam dunia kerja juga, ya, dalam gereja juga, ya. Jangan kau selingkuh waktu. Betul sekali ya. Banyak yang bersorak-sorak, iya, yang bersorak-sorak pasti mengerti. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan putus asa ketika melihat kejahatan semakin merajalela dan kebaikan semakin sedikit. Kalau nggak menemukan orang baik, jadilah orang baik itu. Ya, jangan ikut-ikut dengan yang jahat. Anak-anak remaja di belakang sana, jangan ikut-ikut dengan yang jahat. Ya, kalau tidak menemukan orang baik, jadilah orang baik itu. Ya, itulah identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat jemaat Tuhan dan saya. Ya, tetap berharap dan percaya kepadanya, sebab Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Dan inilah identitas kita, orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan oleh Yesus. Ya, kita tidak dikhususkan oleh gereja, tapi oleh Yesus langsung. Dan yang ketiga, yang terakhir ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu saya begitu cepat berlalu. Yang ketiga, di ayat 2b, identitas kita sebagai orang percaya ialah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Selalu bersukacita, tetaplah bersukacita. Ini nih kadang yang bikin susah kita menjadi orang Kristen ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Contohnya kita harus mendoakan musuh kita. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, kita harus selalu bersukacita ya. Berat menjadi orang Kristen. Berat Bapak Ibu ya, berat. Ya. Saya sedikit cerita lagi, teman saya itu ada hampir goyah iman karena ini pembahasan perpuluhan, goyah iman. Kenapa gereja semakin ini udah jelas, sudah bisa. Tidak usah fokus sama itu, kerjakan keselamatanmu saja. Ya, gitulah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Oke. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Ya, ayat 2b mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, ini menjadi identitas yang paling unik dari yang lain. Kenapa? Karena hanya orang Kristen yang tetap dapat bersukacita sekalipun penuh dengan tantangan. Firman Tuhan mengatakan apa di dalam Matius 5 kalau nggak salah ya? Berbahagialah kamu yang berduka.
Hanya kekristenan yang semakin bertumbuh ketika semakin ditindas dan diasingkan. Sebab damai sejahtera Allah semakin berlimpah ketika ada kesulitan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetaplah bersukacita dalam segala keadaan. Sebab ya, ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kita lihat contoh lah Nabi Habakuk ya. Dia pernah berkata di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini yang menimpa Habakuk, sangat berat ini persoalannya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi di akhirnya Habakuk meresponinya dengan penuh sukacita. Habakuk 3 ayat 17 kita baca bersama-sama. Mari belum. Habakuk di Perjanjian Lama Ibu. Kita jarang ya buka kitab Habakuk, jarang. Oke, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. 2, 3, sekalipun hasil buah zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang saya tepuk tangan untuk Tuhan. Kata saya Pak Gembala minggu lalu tentang keuangan menipis ya. Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama Bapak Ibu jemaat. Di tengah jalan ban motor pecah, saya stres. Ganti ban motor ini lumayan ya, 250. Bagi anak kos itu sangat berat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya dorong motornya, tiba-tiba dapat telepon. Lagi di mana? Lagi di jalan. Kenapa bisa main HP? Masih di jalan bagaimana? Ini ban motor lagi pecah. Oh iya. Dia bilang, tidak tanya nomor rekening, gitu ya. Bagus sama Tuhan ya. Kita manusia berharap juga lah sama manusia ya. Oke lah. Aku cuma tanya keberadaan saya. Oke. Saya terus dorong motor saya sampai ke Cendrawasih. Karena kan daerah kerja saya itu di Arif Late ya. Jadi saya bawa motor saya ke bengkel daerah Cendrawasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin kalau ada jemaat Tuhan yang lihat, aduh saya diberi kasihan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Panas-panasan, dorong motor, ban motor pun pecah. Saya dorong. Sudah, pas saya sampai di bengkel, ting, saya sudah transfer untuk nanti banmu. Puji Tuhan baik. Karena pada saya itu hari berencana setelah ini. Oke lah, saya pakai tabungan saya ya untuk saya beli buku. Ya mau tidak mau, saya harus ganggu buat tabungan itu. Puji Tuhan, tabungan saya masih tetap tidak diganggu. Ya itulah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya dalam motor sambil bersukacita. Ya, karena saya suka berpikir kita mengajarkan jemaat Tuhan bersukacita dalam segala apapun, tapi kita sendiri tidak bersukacita. Ngomong kosong ya, namanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan puji Tuhan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang tidak saya pikirkan. Ya, itulah ajarnya Tuhan kita. Bagaimana kehidupan kita mau diberkati, taat dan setia saja terhadap firman-Nya. Bapak Ibu ya jemaat Tuhan. Hanya sukacita dari Allah yang dapat membuat kita sama seperti Habakuk ya, dalam keadaan apapun tetap bersuka-cita. Tapi ingat, jangan sukacitanya di tengah jalan. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Jangan sampai kita menjadi gila, ya. Bukan bersukacita lagi, malahan menjadi orang gila karena ya mungkin bangkrut. Tapi saya ingin percaya, jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada. Ya, kita tolak segala macam kegagalan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sukacita kita enggak berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang bersukacita. Bagaimana kita bawa kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana mereka memandang kita? Oh, ternyata begini orang percaya. Oh, ternyata begini orang Kristen. Ya, jangan sampai mereka mengeluh dengan keberadaan kita. Jangan sampai mereka tersandung dengan identitas kita yang adalah orang-orang percaya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, sekalipun kedagingan kami kuat, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu selalu menolong setiap kami untuk melakukan, untuk taat terhadap firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membagikan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Kiranya identitas kami Bapa di surga tetap kami pegang teguh di dalam kehidupan kami, dan kami dapat merefleksikannya, membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka boleh merasakan kasih Kristus mengalir dalam setiap kehidupan mereka melalui kami, Tuhan Yesus. Kami mau orang-orang di sekitar kami diberkati, kerinduan kami, orang-orang di sekitar kami menerima Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala firman-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi siang hari ini, amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan satu puji. Apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan berapa pengumuman. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan di bulan yang baru, di bulan Juli. Dan seperti biasa ada perjamuan kudus yang akan dilaksanakan, dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan kemudian ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, boleh bawa ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, karena kita sudah mendekati bulan Natal, jadi untuk persembahan pertama yang kita jalankan selama ini untuk speaker akan kita tunda dulu dan diganti dengan untuk menjalankan persembahan Natal. Ya, jadi minggu depan sudah bulan 7 Bapak Ibu Saudara, dan bulan 12 tidak terasa lagi. Jadi untuk persembahan speaker untuk sementara kita tunda dulu, diganti kita akan menjalankan persembahan Natal. Dan untuk kertas janji iman akan saya bagikan minggu depan. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya kami sudah diberkati. Kami adalah orang-orang lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Engkau pakai kehidupannya dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau pakai masa mudanya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kuliahnya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, buat berhasil apa yang dikerjakan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang hadir pagi siang hari ini. Tidak ada satupun yang Tuhan lewati, baik itu orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir tengah-tengah mereka. Engkau hadir dan terus memberkati kehidupan mereka. Apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berjanji dan akan menepati janjinya. Asal kami percaya dengan tidak bimbang, asal hati kami terus tertuju kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan menolong, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan telinga Tuhan selalu mendengarkan seruan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit kami percaya disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat adik Mika. Kami percaya kuasa kesembuhan mengalir atas kehidupannya. Tuhan berkati, Tuhan berkati kedua orang tuanya, berkati Bapak Bobi, Ibu Yanti. Tuhan berkati rumah tangga mereka, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Setiap kami juga yang sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, Tuhan tolong memberkati. Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap kepada Tuhan, tidak ada perkara-perkara yang sukar ataupun mustahil di hadapan Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan jamah kehidupan mereka. Mereka yang sedang pulang kampung, berlibur dimanapun mereka berada, lindungi sertai mereka. Mereka yang lalai, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan ingatkan mereka, biarlah mereka boleh kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan kota Makassar, Tuhan kirimkan ke tempat ini untuk sama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapak Gembala ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk mengembangkan pelayan di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Berkati Ibu Gembala, berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kesatuan hati, kesatuan roh, urapan yang baru senantiasa Tuhan curahkan di tengah-tengah kami, sehingga saat kami melayani Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan program-program ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga hadir dan akan terus mengerjakannya bersama-sama kami Tuhan, sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Kami berdoa Tuhan memberkati keuangan gereja kami. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menolong gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi siang hari ini. Berkati Tuhan apa yang mereka tabur, Tuhan memberkati berkali lipat ganda. Mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka, Tuhan juga memberkati Bapa sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan juga kota Makassar. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemulihan, pertobatan akan terjadi di atas bangsa dan kota kami. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati tempat ini Tuhan di mana kami beribadah. Tuhan berkati pemiliknya, bahkan semua staf karyawan di tempat ini, bahkan semua tamu-tamu yang menginap.
Biarlah mereka juga boleh menikmati sukacita, damai sejahtera yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa bersyukur buat anak-anak remaja kami Tuhan yang sudah lulus dari sekolah mereka masing-masing. Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati. Kami percaya anak-anak remaja ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Biarlah roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berulang tahun juga sepanjang bulan ini Tuhan juga memberkati. Tuhan juga melimpahkan kasih karunia, umur panjang, damai sejahtera. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat Felicia yang hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun umurnya. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati apa yang dikerjakan tangannya. Tuhan buat berhasil. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
adalah Raja dan kehidupan bagi kita. Dia ada dalam setiap kehidupan kami, dan Dia berkuasa atas hidup kami. Dia penolong yang ajaib, penyembuh bahkan gunung batu dan kota benteng kita. Dia berkuasa untuk menyembuhkan saudara lewat iman percaya kita. Ingat perempuan pendarahan 12 tahun, hanya dengan menjamah jubah-jubah Tuhan, dia berkata, aku pasti sembuh. Itulah iman setiap orang. Kita dibenarkan oleh iman saudara, bukan oleh perbuatan kita. Oleh sebab itu katakan selalu, Yesus, Engkau Tuhan dan Raja atas hidupku. Engkaulah penolongku, Engkaulah penghiburku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah identitas itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu, dengan kasih dan kuasa-Mu, hikmat, kepandaian Tuhan berikan bagi dia. Berkati dia dalam studinya hingga boleh menyelesaikan tepat waktu di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berkati, bahkan Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia, pasangan yang terbaik bagi dia, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari, yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang lalai diingatkan, dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Setiap kami yang percaya kepadamu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sertai dan lindungi kami, tibakan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukulkah olehmu, dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.